Bagaimana jika pasangan laki-laki adalah Katolik? Dasar iman kami sudah sama. Apa saya pertimbangkan pernikahan Kristen dan Katolik? Siapa bilang dasar imanmu sama? Sama-sama kitab suci, sama-sama percaya Tuhan Allah, sama percaya Yesus. Seperti sama, beda sekali. Kalau seorang ibu mau melahirkan seorang anak, akhirnya dokter bilang cilaka, kesulitan melahirkan, pilih satu, ibunya mati atau anak bayi yang mati. Kalau anak bayi bisa lahir dengan lancar, ibunya mati. Kalau ibunya dipelihara, anaknya mati. Saya tanya, mesti memelihara ibu atau mesti menolong anak? Yang mana? Jawab. Hah? Ada ibu, ada anak. Nah, ini sudah bedanya Katolik sama Protestan. Engkau tanya, kenapa? Ini bedanya Katolik sama Protestan. Kalau orang bilang selamatkan ibu, itu Protestan. Yang mengatakan selamatkan anak, itu Katolik. Tanya Katolik, kenapa selamatkan anak? Jawaban, karena ibunya sudah dibaptis, sudah diselamatkan, anaknya belum dibaptis, harus selamatkan anak supaya anak dibaptis, ibunya dikorbankan. Protestan bilang tidak bisa, anak itu masih kecil, biar kita selamatkan ibunya karena suaminya masih perlu dia. Anak-anak lain masih perlu ibu. Kalau ibunya mati, suaminya jadi duda, lalu tambah satu anak lagi, tambah susah. Jadi di dalam hal ini teologi Protestan mempunyai tanggapan yang berbeda dengan teologi Katolik. You kira menikah sama orang Katolik sama-sama kau Kristen, sebelum nikah tentukan dulu, mari kita bisa sepaham lebih baik. Baik saudara dan saudari, dalam ajaran Katolik, situasi di mana seorang ibu harus memilih antara anaknya atau nyawanya sendiri, itu disebut dilema etis atau sering disebut situasi darurat medis. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap nyawa harus dihormati dan dilindungi. Dalam situasi ini, dalam ajaran Katolik mengatakan bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam situasi seperti ini. Namun, ada beberapa prinsip dalam ajaran Katolik yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah prinsip menghormati kehidupan. Hidup itu adalah suci, anugerah dari Tuhan. Jadi perlu dihormati. Yang kedua, tidak boleh membunuh, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, pengorbanan. Dalam situasi darurat, seorang ibu harus membuat keputusan apakah menyelamatkan nyawanya atau anaknya. Jika ia memilih salah satunya, itu bukanlah tindakan membunuh, tetapi itu adalah pengorbanan untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah tentang prinsip kasih sayang dan pengampunan. Dalam situasi ini penting adalah mengandalkan kebijaksanaan dan kasih sayang dari Tuhan. Jadi itu prinsip yang harus kita ketahui dan kita harus pahami supaya kita tidak tersesat seperti apa yang disampaikan oleh pendeta tadi, bahwa Katolik itu memilih salah satu, memilih anak, memilih ibu. Itu ada ajaran Katolik itu tidak memilih mana yang harus diselamatkan, tidak ada. Dan supaya kita lebih memahaminya lagi, kita juga harus membacanya di dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup. Jadi itu perlu dipegang. Mohon maaf jika ada kurang, dan juga kalau ada tambahan-tambahan lain bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, Tuhan memberkati.